Shalom warga kerajaan. Bulan ini temanya Surrender to the King. Salah satu cara untuk menyentuh hati sang raja adalah menyerah sepenuhnya. I surrender all. I'm yours and all that I have is yours. Itu baru betul saudaraku. Sebab Tuhan itu Kyrios adalah owner, pemilik kita. Nah saudara, dalam Yohanes 12 ada beberapa golongan orang. Seperti saya sampaikan minggu yang lalu. Ada yang jadi musuhnya Tuhan. Yudas Iskariot itu juru kunci saudara. Juru kunci bendahara. Ya, bendahara daripada keuangan, daripada kelompok pelayanan Tuhan Yesus. Dia dimasuki roh jahat, dimasuki setan. Jadi musuhnya Tuhan. Ya, dari malaikat bisa jadi setan karena apa? Pride. Di mana malaikat jadi setan? Ketika kita tidak lagi menyembah Tuhan. Ada golongan kedua yaitu murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus cuma menganggap Yesus sebagai guru. Ketika dia menyampaikan bahwa dia akan dibunuh dan sebelumnya disiksa, dia akan mengalami dilecehkan. Mereka malah bertengkar siapa yang paling besar di antara mereka. Bayangkan saudaraku. Jadi banyak orang cuma menganggap Yesus sebagai penasehat. Penasihat keuangan, penasihat dalam perkawinan. Ada juga orang yang cuma aji mumpung. Seperti Lazarus. Sudah dibangkitkan dari kematian dan dicatat dia cuma duduk makan bersama mereka. Menikmati berkat Tuhan. Gak salah. Tetapi belum surrender. Ada yang lebih baik. Yang sudah melayani Tuhan. Yaitu Marta. Dia melayani Yesus sebagai seorang sahabat. Yesus adalah sahabatnya. Hopengnya. Teman baiknya. Tapi ada satu lagi yang menyembah Yesus. Yaitu Maria. Dalam Yohanes pasal 11, satu ayat sebelumnya. Kenapa hati Yesus tergerak pergi ke makam daripada kubur daripada Lazarus. Ketika Marta berbicara, Marta adalah murid yang baik. Dia percaya Tuhan akan menolong dan membangkitkan pada akhir zaman. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tetapi Maria datang dan tersungkur di hadapan Yesus. Bahkan Yesus menangis. Menangis saudaraku, ikut merasakan penderitaan daripada Maria. Saudaraku, Maria dari Betania yang membawa yang terbaik, yaitu minyak narwastu, dan mencurahkannya di kaki Tuhan Yesus, menciuminya dengan dan kemudian dia melakukan Mazmur pasal 2, serve the Lord with fear, dengan trembling, with rejoicing, cium kakinya, tanda tunduk, tanda surrender. Sebelum kita sampai ke sana, kita tidak lebih dari murid Yesus. Dan jangan ada yang jadi musuhnya Yesus. Atau sekedar melayani. Saudaraku, Tuhan panggil kita jadi true worshiper. Bukan true worker, true worshiper. Yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran salah adalah reality. Jadi kalau orang bicara tentang metaverse, bahwa kita akan masuk jadi gereja yang bisa masuk ke sana percuma saudara. Karena yang penting reality dan spirituality. Maria mengambil bagian itu. Di mana dia menyembah Yesus. Tanda surrender to the King. Dan kiranya kita semua ya bukan cuma jadi murid yang menerima pengajaran yang indah itu. Ataupun ya paling sampai kepada Marta. Ya, yang tidak punya waktu mendengarkan Yesus. Dia cuma punya waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada yang lebih penting, kata Yesus, Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kiranya itu menjadi kehidupan saudara saya. Surrender to the King. Haleluya. Amin.
Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku
merasakan Tuhan, kasih setiamu Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab Engkau baik. Yes, Engkau yang teramat baik. Engkau yang sungguh baik. Yes Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yes. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur,
bersyukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, di tatamu yang maha tinggi, di tatamu yang maha kudus. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan, segenap hidup kami, segenap jiwa kami. Yes, benar Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Yesus. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa kami bisa kembali beribadah secara serentak bersama-sama di rumah masing-masing. Kami tahu Engkau hadir bersama kami, ada dengan kami, itu sebabnya kami menaruh hormat kepadamu dalam ibadah ini. Kami mau mendengarkan Engkau bicara Tuhan pakai hamba-Mu. Kami membuka hati yang sangat luas, sangat subur, mengizinkan Tuhan bicara ke dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk bisa menangkap isi hati Tuhan lewat firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, amin. Ya, saya mau terus melanjutkan serial Surrender to the King dalam rangkaian pengajaran Rock Ministry. Dan minggu lalu kita sudah belajar, beberapa minggu yang lalu bahkan, kita mulai dari faith mode on, fight going on. Kita bicara soal fight, tapi dengan mengaktifasi iman dulu. Jangan kita berjuang sebelum iman kita aktivasi. Kemudian minggu berikutnya, kita belajar berserah kepada Tuhan. Lantas minggu kemarin kita belajar kenapa kita berserah, why. Kapan kita berserah, when. Dan bagaimana kita berserah, how. Di sana kita belajar sebuah prinsip bahwa untuk kita berserah pada Tuhan, kita harus lihat situasinya. Berserah seharusnya terjadi sepanjang hidup kita. Amin ya. Namun apakah kita tidak fight? Oh ya, kita fight. Kita belajar tentang berjuang. Nah, apa yang kita fight? Segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kita, yang di dalam kendali kita. Apalagi hal-hal yang merugikan kita. Toxic feeling, toxic thinking, ya. Tindakan-tindakan yang nggak benar. Fight gitu ya. Pada saat yang sama, waktu kita fight dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, pada saat yang bersamaan sebenarnya kita sedang berserah kepada Tuhan. Nah sekarang kita belajar when Jesus fight and surrender. Asik ya, kita belajar langsung dari Yesus. Kapan Yesus fight dan kapan Yesus berserah? Menurut saya, salah satu dari kehidupan Yesus yang paling banyak mengajarkan kita tentang bagaimana berserah dan bagaimana Yesus fight atau berjuang, salah satu yang paling hebat adalah pengalaman Taman Getsemani. Ya, Taman Getsemani adalah puncak dari ketaatan Yesus dan contoh bagaimana Yesus menang atas dirinya sendiri. Dan pada saat yang bersamaan ketika dia menang atas dirinya sendiri, Yesus berserah pada kehendak Bapanya. Taman Getsemani adalah tempat yang saya sebut puncak dari ketaatan Tuhan. Karena memang akhirnya setelah itu, Yesus menyerahkan dirinya. Dia tidak dibunuh, ya, diambil nyawanya, enggak. Dia menyerahkan nyawanya, sudah dikasih Tuhan ya.
Sehebat itu penyerahan diri Yesus yang sekarang kita mau belajar. Baiklah, kita langsung lihat ayatnya Matius pasal 26. Ayat-ayat yang hebat dan luar biasa. Mari kita baca sama-sama bersuara di rumah masing-masing, bersuara ya. Kapan lagi kita melakukan ini secara bersama-sama di waktu yang sama? Saya akan menuntun saudara, saya juga akan membacanya ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Dari ayat ini kita tahu bahwa Yesus tidak jauh-jauh dari murid-muridnya ya, dia hanya maju sedikit. Oke? Lalu sujud berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dalam pelajaran beberapa waktu sebelumnya saya kasih tahu bahwa pernyataan Yesus ini salah satunya menunjukkan bahwa Yesus tidak mau sendirian. Dia bahkan tidak mau muridnya tertidur. Iya, ya kan clear sekali. Dia menegur, masa 1 jam aja tidak bisa berjaga-jaga. Nah, saudara harus tahu bahwa di sini Yesus dalam situasi psikologis yang sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Dia tidak mau sendirian. Dia bawa muridnya dan ketika muridnya tidur, di sini ayatnya bilang, dia tegur murid-muridnya. Saya bukan masalah murid-murid itu nggak bisa tidur, tapi Yesus nggak mau sendirian sebenarnya. Ya. Dan ini informasi yang menarik. Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, Yesus kasih pelajaran yang bagus. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan ia berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. 45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Pelajaran dari Taman Getsemani ini begitu pentingnya kita angkat lagi dalam konteks penyerahan diri kita kepada Tuhan seperti yang Yesus teladankan. Karena ini adalah pertaruhan dari nasib kita yang ditebus oleh Yesus. Peristiwa Taman Getsemani sebenarnya tentang kita. Pikir dulu itu. Betul nggak? Peristiwa Taman Getsemani sebenarnya tentang kita. Pertaruhan Yesus dengan dirinya yang sebenarnya tidak mau minum cawan. Tidak mau menderita dalam penyalipan. Nah itu bahasa paling jelas. Itu sebenarnya tentang diri kita. Kalaupun dia akhirnya berserah untuk mau meminum cawan penderitaan, itu pun karena kita. Jadi apa yang kita sedang bahas sekarang ini tentang kita, pertaruhan akan nasib umat manusia. Dan karena peristiwa inilah kita ada sebagaimana kita ada sekarang karena kasih karunia Tuhan. Karena peristiwa inilah kita bisa mengangkat kepala kita dengan penuh syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena keputusan dia untuk berserah, bertarung, fight dengan dirinya itu
membuat kita terselamatkan. Coba Yesus tidak mau fight dengan dirinya. Tidak mau berjuang untuk menaruh kehendaknya di bawah kehendak Bapa. Tidak ada harapan kita. Ya, selamat malam umat manusia. Kita tidak akan pernah bisa diselamatkan. Nah, saudaraku, dari ayat-ayat ini, mari kita lihat ada 3 cara Yesus dalam rangka dia fight dan pada saat yang bersamaan dia surrender. Yang menunjukkan dia menang atas kehendaknya dan pada saat yang sama dia berserah pada kehendak Bapaknya. Ada 3 cara Yesus yang bisa jadi teladan buat kita ketika kita mengalami pertarungan atas kehendak Bapa yang memang sebenarnya kadang-kadang atau paling banyak mungkin tidak mudah untuk kita lakukan, kita turuti walaupun tidak seberat yang Yesus alami di Taman Getsemani. Ini pertaruhan nyawa benar, saudara dikasih Tuhan. Tapi memang pada kenyataannya kadang-kadang kita untuk jujur begitu kita berjuang sekali dalam bisnis. Oh ya, pengusaha yang benar-benar mau benar ya, kecuali yang tidak mau benar ya, yang persetan pada kebenaran, mereka tidak akan mengalami perjuangan. Karena mereka mau bohong-bohong aja, mau tipu-tipu ya tipu-tipu aja. Itu seperti dari darah keluar begitu aja, bertobat. Ya sudah dikasih Tuhan, kalau ngaku Kristen masih seperti itu. Tapi bagi orang yang mau hidup benar, mau pada kebenaran, itu sebuah perjuangan. Perjuangan untuk benar, untuk jujur. Dalam berbisnis itu benar-benar perjuangan. Karena taruhannya mungkin ratusan juta, puluhan juta, atau bahkan malah miliar. Hanya untuk mau benar saja. Nah, atau misalnya mau mengampuni. Tidak semudah seperti yang kita katakan. Karena kita merasa kita diperlakukan tidak adil, difitnah, dan ketika kita tahu firman Tuhan berkehendak kita untuk mengampuni, sulit untuk mengampuni. Ada banyak kesulitan-kesulitan di mana kita berjuang atau fight dengan diri kita untuk melakukan kehendak Bapa, untuk melakukan firman Tuhan. Sama seperti Yesus, untuk minum cawan penderitaan, dia harus berjuang dengan dirinya. Nah, kiranya teladan Yesus ini bisa menjadi pegangan buat kita. Bagaimana sih Yesus bisa mengatasi dirinya dan pada saat yang sama dia tunduk pada kehendak Bapa. Dia mengatasi dirinya, dia fight dengan dirinya dan dia tunduk, surrender pada kehendak Bapa. Jangan lupa, kapan kita fight? Segala sesuatu yang dalam kendali kita. Yesus dalam kendali dia. Untuk mau ya atau tidak minum cawan penderitaan. Itu dalam kendali dia. Di situ dia fight. 3 kali dia berdoa, bernegosiasi. Itu fight, benar itu. Itu fight. Jangan bilang Yesus tidak fight. Dia fight. 3 kali dia berjuang. Sampai keringat tetesan darah. Benar-benar dia dalam tekanan untuk mau melakukan kehendak Bapa. Dia negosiasi. Dalam kendali dia. Di luar kendali dia apa? Kehendak Bapa di luar kendali dia. Tapi pada saat dia fight, dia menang atas dirinya, dia juga bisa surrender pada kehendak Bapa yang di luar kendali dia. Itu prinsip yang kita harus pelajari sama-sama. Kita tidak akan mungkin surrender tanpa kita menang atas diri kita. Yang roh memang penurut, daging lemah. Daging lemah inilah yang suka nolak. Daging itu kita. Roh itu di luar kendali kita. Dan waktu kita menyerahkan kedagingan kita, roh itu yang mengendalikan kita. Nah, cara yang pertama yang saya lakukan adalah Yesus memiliki tempat yang kondusif atau lebih tepat Yesus memilih tempat yang kondusif untuk menyerahkan diri. Tempat itu bernama Getsemani. Getsemani berarti perasan minyak atau tempat pemerasan minyak. Saya pernah ke sana oleh kemurahan Tuhan beberapa kali di Taman Getsemani. Ada 2 versi Taman Getsemani kalau Anda ke Holy Land. Tapi yang paling populer itu di Yerusalem, ya, di bawah Bukit Zaitun. Nah, di situ ada Taman Getsemani yang populer yang kita suka lihat di kalendernya, yang sekarang jadi wallpaper di dalam pelajaran ini. Itu Taman Getsemani. Itu ada pohon zaitun yang katanya pohon zaitun tertua. Dan pohon ini diklaim sejak zaman Yesus. Itu ada gambar situ. Dan kita pernah berdoa di situ, saya dengan beberapa jemaat, saudara kita yang ke Holy Land. Dan ada tempat yang lain. Nah, di tempat yang lain, di Garden Tomb,
di tempat Yesus disalibkan, di Bukit Golgota, di situ ada tempat pemerasan minyak. Nah, Getsemani artinya tempat perasan minyak. Tempat di mana sebuah lokasi yang kondusif bagi Yesus untuk menyerahkan dirinya. Tempat perasan minyak. Yesus tahu betul bahwa memang dia harus diperas, dia harus menyerahkan dirinya sampai benar-benar habis gitu ya, sudah dikasih Tuhan. Jadi, saya mau bilang buat kita perlu ada di tempat yang kondusif sehingga kita bisa menyerahkan diri kita, surrender pada Tuhan. Nah, apakah tempat yang kondusif? Seperti Getsemani itu. Tempat di mana kita cukup nyaman, cukup kita memiliki situasi yang menolong kita untuk kita berserah pada Tuhan. Saya lagi bicara lingkungan rohani di sini. Saya lagi bicara tempat di mana kita berkumpul, lingkungan di mana kita berada. Sulit kita untuk berserah pada Tuhan, pada kehendak Tuhan, kalau lingkungannya tidak support, lingkungannya tidak mendukung. Yesus, Alkitab bilang, membawa murid-muridnya untuk pergi ke Taman Getsemani. Dengan sengaja Yesus ke situ, tempat perasan minyak. Hanya untuk meyakinkan, menolong dia, menyerahkan dirinya. Dalam negosiasi, dia masih berharap kalau bisa dia tidak minum cawan penderitaan. Tapi dia tahu kehendak Bapaknya tidak mungkin dia lawan. Dia pilih tempat di mana dia mau menyerahkan dirinya. Saya menyarankan kita semua harus punya lingkungan yang kondusif. Sehingga dalam kehidupan kita bisa berserah kepada Tuhan. Kita jauh lebih mudah untuk melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Lingkungan kita kondusif. Lingkungan rohani kita kondusif. Ataupun kalau tidak ada orang lain, kita membentuk lingkungan yang kondusif. Yaitu apa? Hadirat Tuhan. Kita selalu dalam hadirat Tuhan. Kita memilih tenang di kaki Tuhan. Kemudian kita belajar untuk menyerahkan hak kita dan mengizinkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Yesus memilih Taman Getsemani. Sama seperti kita memilih tempat yang cukup kondusif. Kita ada dalam hadirat Tuhan, selalu dalam hadirat Tuhan. Walaupun kita bekerja, walaupun kita harus pergi untuk tugas-tugas kantor kita atau profesi kita. Tapi walaupun kita tempat kerja, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan bisa ada di mana-mana. Artinya kita selalu sadar bahwa Tuhan ada dimanapun kita berada. Di kantor kita, di tempat kerja kita sadar Tuhan hadir di situ. Itu menjadi tempat di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Di sini tempat bagaimana kita mau setuju dengan kehendak Tuhan. Nomor satu, kita harus memastikan kita ada di tempat yang kondusif. Bayangkan orang di tempat yang tidak kondusif. Lingkungan yang tidak percaya pada kehendak Tuhan. Bahkan lingkungan yang tidak percaya pada Tuhan. Boro-boro percaya pada kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak mereka percaya. Terus kita ada di lingkungan seperti itu. Sulit bagi kita untuk berserah pada Tuhan. Waktu kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita diprovokasi atau diintimidasi lingkungan kita. Jangan naif, jangan seperti pendeta. Kamu bukan pendeta. Ayolah, negosiasi dikit sama Tuhanmu. Ayolah, kamu kan bisa bertobat. Lingkungan yang tidak kondusif. Sehingga waktu kita mau melakukan kehendak Tuhan, sulit bagi kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, cara yang pertama, saya percaya Yesus bukan tanpa alasan memilih Taman Getsemani. Dia pasti punya alasan memilih Taman Getsemani. Sudah dikasih Tuhan. Kalau Anda tahu Taman Getsemani di Yerusalem, di bawah Bukit Zaitun, di sebelahnya itu kuburan-kuburan. Kuburan-kuburan Yahudi. Kalau sudah dapat kesempatan di sana, kalau sudah selesai ke pandemi ini, puji Tuhan, saya berdoa kita dapat kesempatan ke Holy Land. Amin, sudah dikasih Tuhan. Sudah lihat langsung ya, di sebelah Taman Getsemani, itu di bagian sisi kiri atas itu kuburan orang Yahudi. Jadi lingkungan seperti lingkungan kematian. Lingkungan yang benar-benar seolah mempersiapkan kita pada kematian. Dan Yesus memilih tempat itu. Yesus memilih tempat yang horor seperti itu. Hanya untuk mempersiapkan dirinya. Karena dia tahu memang ujung dari ketaatannya adalah kematian di kayu salib.
Dan Yesus memilih tempat tersebut. Saya kasih Tuhan, mari pilih Getsemani. Tempat perasan minyak. Tempat di mana kita kondusif untuk mau melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita benar-benar bisa lebih ditolong untuk surrender. Daripada kita mengalami intimidasi, apalagi provokasi dari lingkungan yang tidak support kita. Nah, bersamaan dengan nomor 1, cara Yesus yang kedua adalah, dia tidak hanya pilih tempat, dia tidak sendiri. Yesus sengaja membawa murid-muridnya. Coba lihat ayat 37. Dan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Nah, coba lihat ya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Perhatikan ya kronologinya. 1, dia pilih tempat Getsemani. 2, dia bawa orang-orang, dia tidak mau sendirian. Nah, ketika tempatnya sudah kondusif, lingkungannya sudah kondusif, orang-orang ada yang support dia, maka mulailah. Ayo katakan sama-sama, mulailah. Mulailah. Mulai apa? Ia merasa sedih dan gentar. Ketika lingkungannya sudah begitu support, dia tidak sendiri, ada orang-orang di sekitar dia yang dia bawa, dia percaya artinya ya. Dia bawa itu dia percaya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Jadi Yesus tidak sembarang melepaskan perasaan dia. Dia melepaskan perasaannya pada tempat dan orang di sekitar orang-orang yang tepat bagi dia. Luar biasa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Curhat Yesus. Seperti mau mati rasanya. Coba bayangkan seorang rabi, seorang panutan curhat sama, tanda kutip ya, bawahannya, murid-muridnya. Dia curhat, dia buka diri. Dia bilang tinggallah di sini, berjaga-jaga dengan aku takut, aku tidak bisa sendiri. Bayangkan saudara, bayangkan. Suatu saat saya tertekan luar biasa, saya ajak Icat, saya ajak Felix, Icat, saya ini, Harold. Saya sangat sedih nih, Lex. Saya sangat sedih, Cat. Jangan kemana-mana ya, tinggal bersama aku nih seperti mau mati rasanya. Loh, Yesus punya kerendahan hati yang luar biasa loh, sudah dikasih Tuhan. Dia curhat kepada murid-muridnya, dia cari tempat yang kondusif, dan dia sampaikan perasaan dia. Tidak ada yang dia tahan, dia bilang seperti mau mati. Itu kesehatan secara psikologis, embrace. Kita harus mengakui our weakness, kelemahan kita. Kita curahkan, kita harus punya tempat. Kita harus punya orang-orang, tidak bisa sendirian. Soalnya dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, tidak bisa kita surrender sendirian. Kita perlu ada yang support kita, perlu ada lingkungan yang bersama kita. Takutnya kita mau berserah, tapi kita sendirian tidak ada yang support kita. Jadinya anti klimaks, soalnya dikasih Tuhan ya. Karena tidak ada yang menguatkan kita, lingkungannya tidak kondusif bagi kita. Yang pertama kita urung melakukan kehendak Tuhan atau tidak jadi melakukan kehendak Tuhan. Atau yang kedua malah kita kemudian tidak bisa bangkit kembali. Tidak bisa move on. Soalnya dikasih Tuhan ya. Nah mari soalnya dikasih Tuhan. Kita untuk fight buat diri kita, untuk kelemahan-kelemahan dalam diri kita perlu lingkungan, perlu tempat yang kondusif, perlu orang-orang bersama kita. Jangan mau sendirian. Sekali lagi, di gereja Rock Balikpapan ini selalu saya sampaikan, jangan mau sendirian. Harus punya komsel bahkan tidak cukup, harus punya komsal, 2-3 orang yang support kita, yang ingatkan kita. Jangan mau nekat sendirian, jangan mau jadi Tarsan rohani. Cuma awo di hutan, bahasanya itu tidak ada yang mengerti. Yang ngerti cuma binatang-binatang di hutan. Kita perlu bahasa kita dimengerti. Waktu kita mengeluh, waktu kita curhat, waktu kita terintimidasi, bahasa-bahasa kita ini dimengerti. Maksudnya dimengerti itu begini. Orang kan bisa bilang begini, kok Yesus pakai kata-kata seperti mau mati, Yesus mengutuki dirinya. Nah itu kan orang bisa, Yesus aja mengutuki dirinya, seperti mau mati rasanya. Padahal kita kan belajar tuh berkata-kata iman. Apakah di sini Yesus tidak berkata-kata iman? Saudara, di sini Yesus menyampaikan perasaan dia, tapi dia pilih orang. Dia pilih orang yang mengerti dia, yang paham bahwa Yesus mungkin bukan tidak beriman, tapi dia sedang menyampaikan perasaannya secara jujur. Nah, untuk menyampaikan perasaan kita secara jujur, memang tidak semua orang bisa mengerti. Tidak semua orang bisa mengerti siapa kita dan perasaan kita. Hanya orang-orang yang ngerti kita, yang kenal kita. Sampai waktu kita nyampaikan sesuatu, mereka paham.
bahwa kita sedang berbagi perasaan kita. Nah, punyalah orang-orang seperti itu. Dan orang-orang seperti itu harus orang seiman. Kalau perlu saya sarankan orang segereja. Kenapa segereja? Satu pemahaman, satu pengajaran. Supaya tidak ada terjadi perdebatan secara teologi di situ. Karena kalau gereja lain atau pengajar yang lain, nanti jatuh-jatuhnya kita berdebat, habis energi kita. Makanya paling kondusif di komsal, karena satu pengajaran, satu iman, satu keyakinan, satu kesepakatan. Jadi nggak ada perdebatan tentang hal-hal teologis lagi. Selebihnya tinggal support, tinggal saling membangun satu dengan yang lain. Ingat, cara yang pertama adalah cari tempat yang kondusif, tempat yang baik. Dia cari Taman Getsemani. Yesus bawa murid-muridnya yang kedua, dia tidak sendirian. Kemudian dia mulai menyampaikan perasaan sedih dan gentar. Yang ketiga, yang terakhir adalah apa yang dilakukan Yesus? Yesus kemudian move on. Setelah dia selesai dengan dirinya, berjuang dengan dirinya di tempat yang kondusif, lingkungan dan orang-orang yang kondusif. Setelah itu selesai, Yesus siap melakukan kehendak Bapanya. Luar biasa. Matius 26 ayat 45 tadi kita baca. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Sudah itu setelah 3 kali dia negosiasi itu. Setelah dikasih Tuhan ya. Yang pertama lihat muridnya tidur, dia nggak terima. Ditegur mereka. Yang kedua, dia datang lagi sudah tidur, dibiarin. Yang ketiga, dia suruh istirahat ini. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba. Bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, diserahkan ya, surrender kan. Bangunlah, marilah kita pergi. Woi, dia menyerahkan, aku sudah dekat. Kali ini Yesus move on, dia sudah sangat siap. Oke, come on ya. Ini yang menyerahkan aku sudah dekat. Ayo kita siap sudah. Waduh, saya dikasih Tuhan ya. Yesus sudah siap banget untuk mengalami cawan penderitaan. Dia sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah fight dan dia menang atas dirinya. Dan tidak sulit tanda kutip bagi dia untuk menyerahkan dirinya, untuk surrender pada kehendak Bapa. Lihat yang mau menyerahkan aku sudah dekat, kata Tuhan. Yang mau menyerahkan aku. Oleh sebab itu aku mau menyerahkan diriku. Surrender, totally surrender. Wow, sendiri kasih Tuhan ya. Yesus move on. Dia move on untuk melakukan kehendak Bapa. Sama seperti kita move on untuk mengampuni. Move on untuk jujur. Move on untuk bersabar. Move on. Mari saudara dikasih Tuhan, move on. Seperti Yesus akhirnya move on. Dia selesai dengan kesedihannya, dia selesai dengan rasa gentarnya, dia selesai dengan perasaan mau mati, dia sekarang bangkit. Lihat, saatnya sudah tiba, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Pergi itu, pergi bukan pergi menjauh, pergi mendekat. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, Yesus pergi mendekat, bukan pergi menjauh. Dia mendekat pada kehendak Bapanya. Luar biasa. Mari saudara kasih Tuhan, kita belajar dari Yesus sekarang untuk kita benar-benar memilih tempat yang kondusif, memiliki orang-orang yang support kita, kemudian kita move on. Jangan berlarut-larut baper sampai tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau kita sudah menang atas diri kita seperti Yesus menang atas dirinya, dia fight, maka dia bisa surrender untuk melakukan kehendak Bapanya. Puji Tuhan. Saya mau selesai dengan membacakan lagi ayat yang kita baca minggu lalu. Mazmur 37 ayat 3. Inilah cara dia surrender. Dan inilah yang Yesus lakukan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Serahkanlah, surrender. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Alkitab bilang, nantikanlah dia. Wow, mari saudara dikasih Tuhan, saya mengucapkan selamat untuk berjuang terhadap diri kita, daging kita yang dalam kendali kita. Dan selamat move on melakukan kehendak Bapa. Berserah pada kehendak Bapa. Tidak semua bisa kita lakukan atau bahkan mau kita lakukan. Mungkin kita tidak mau lakukan seperti Yesus. Tapi kita surrender pada kehendak Bapa. Kita move on, kita bisa melakukannya karena kita sudah menang atas diri kita.
So dikasih Tuhan, akhirnya kita menggenapi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa untuk kalian yang sedang isoman, oke ya, jangan terintimidasi. Ini minggu kesembuhan, minggu kemarin banyak yang sudah sembuh. Minggu ini semuanya sembuh dalam nama Yesus ya. Dan oleh kuasa dari Yesus dan biru-biru dari Yesus kita disembuhkan. Jangan terintimidasi dengan Omikron, dia flu, dia batuk-batuk yang lebih kuat dari batuk flu biasa. Nah, minum obat, minum vitamin, terkoneksilah dengan dokter supaya Anda tetap terjaga dengan baik dan percayalah kita sembuh oleh darah Yesus. Selamat berjuang untuk diri sendiri, menang seperti Yesus, dan selamat berserah melakukan kehendak Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Sekarang kami belajar dari Yesus langsung yang berikan teladan yang hebat bagaimana fight dengan dirinya, tapi surrender dengan kehendak Bapa. Yesus memiliki lingkungan, tempat yang kondusif. Dia selalu ada dalam hadirat Bapanya. Dia memiliki hubungan yang akrab, yang karib dengan Bapanya. Dimanapun dia berada. Dia punya orang-orang di sekitar dia. Punya 2-3 orang yang support dia. Dia tidak sendirian. Itu sebabnya dia bisa move on, dia selesai, dia menang atas dirinya. Dan dia dengan luar biasa siap melakukan kehendak Bapa. Walaupun kehendak Bapa itu adalah maut. Dan kami bersyukur dengan keputusan Yesus. Karena anugerah Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Karena keputusan Yesus yang luar biasa itu. Hamba berdoa untuk semua yang isoman, sembuh oleh darah Yesus. Dan bilu-bilu darah Yesuslah yang memulihkan mereka secara ajaib. Aku berdoa roh intimidasi yang mengganggu mereka, aku cabut ikat dalam nama Yesus. Dan aku menyatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran saudaraku, keluarga besar, Rock Balikpapan atau siapapun yang mendapatkan berita ini. Di dalam sakit mereka, dalam isoman mereka, sembuh oleh darah Yesus. Karena mereka berserah pada Tuhan. Sambil mereka terus menyangkali diri untuk minum obat, untuk menahan diri keluar bersosialisasi, dan melakukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk kehidupan mereka yang lebih sehat. Bapa, meteraikan firman-Mu. Kami bersyukur, bersuka cita untuk firman-Mu ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom Bapak Ibu, kami akan mengabarkan untuk update pembangunan RH sampai dengan hari ini. Untuk pengecoran board file sudah sampai di angka 117 titik sudah dicor. Sedangkan untuk pengecoran jalan masuk ke direksi KIT, kita akan tambahkan kru sehingga akan mempercepat proses pembangunan. Jadi kita bagi 2 segmen, mulai dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Jadi itu yang menjadi perkembangan sampai dengan hari ini. Karena cuaca yang sangat ekstrim, jadi kita harus bersabar dengan cuaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita siapkan perjamuan kita. Para imam boleh membagikan roti dan anggur kepada setiap anggota keluarganya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun kami Tuhan sampai sejauh ini. Semua karena kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin perjamuan Tuhan, kami ingin manunggal bersama Engkau Tuhan. Engkau urapi setiap imam yang melayani Tuhan Yesus. Engkau sucikan dan kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa ini adalah tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami. Darah-Mu yang dicurahkan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu semua kita angkat roti di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti yang Bapak Ibu angkat semua ini adalah tubuh yang dipecahkan bagi kita semua? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Kita ucapkan sama-sama, kita melakukan ini karena pertama, aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Supaya apa kita? Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Hari-hari ini mungkin ada yang masih isoman di rumah. Mungkin ada yang mengalami pergumulan. Mungkin ada yang mengalami situasi dan keadaan yang tidak mengenakan. Bawa hari ini kepada Bapa. Dia Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita. Dia Tuhan yang akan menyembuhkan setiap penyakit kita. Saya beri waktu buat Bapak Ibu semua untuk bersaat teduh. Tundukkan kepala sejenak. Berdoa. Apa kerinduan Bapak Ibu? Apa keinginan Bapak Ibu? Firman Tuhan bilang, marilah datang kepadaku semua yang letih, yang lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Saya kasih waktu buat Bapak Ibu semua untuk berdoa sejenak. Adakah yang Bapak Ibu ingat? Seseorang mungkin mau berdoa buat dia. Bawa semua ke hadapan Tuhan. Bawa semua. Jangan lupa untuk mengucapkan syukur. Naikkan syukur sama Tuhan. Bahwa semua baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini adalah darah-Mu yang dicurahkan bagi kami Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa ini adalah darah yang dicurahkan bagi kita semua? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu Kau meteraikan Tuhan lewat perjanjian-Mu Tuhan. Lewat darah-Mu yang dicurahkan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Lewati segala keadaan, lewati segala persoalan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau Tuhan yang sanggup membalikan keadaan. Engkau Tuhan yang benar-benar ada buat kami Tuhan. Menjadi sahabat bagi kami. Menjadi Tuhan, Raja Tuhan. Tempat kami berlindung, tempat kami mengeluh, tempat kami berharap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan yang indah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita akan memberikan persembahan sama-sama. Kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Ya, Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang ada di bawah saya. Ada persembahan kasih, ada pembangunan untuk Rock Home. Juga Bapak Ibu yang ingin mengembalikan perpuluhan, silahkan. Ada nomor rekening masing-masing di bawah saya ini. Bapak Ibu bisa mentransfernya langsung. Kita angkat persembahan kita. Percayalah Bapak Ibu, firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus mengasihi orang yang memberi dengan bersukacita. Amin. Kita angkat sama-sama. Tuhan, kami mengangkat persembahan ini Tuhan, sebagai wujud kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Percayalah bahwa kami memberikan dengan tulus, sebab kami tahu ini Tuhan, ini adalah hak-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami memberi bukan karena kami ingin diberkati Tuhan, tapi kami percaya kami sudah diberkati. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mengangkat tangan kami buat Rock Home Tuhan. Tanda ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semuanya terbangun dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami melewati fase-fase yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanahnya tanah yang kokoh Bapa. Mari Bapak Ibu, sesuai dengan tindakan iman yang kita sama-sama belajar dari Pak Herol, arahkan tangan Anda seperti ini. Berdoa buat tanah itu. Kami percaya Tuhan, tanahnya tanah yang kuat Tuhan Yesus. Tanahnya mampu menompang bangunannya Bapa.
tidak akan goyah Tuhan, tidak akan ada keruntuhan di situ Bapa. Tanah yang subur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita angkat tangan kita, memberkati tanah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tanah yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Rock Home terbangun dengan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, jadi sesuai dengan kehendak-Mu, tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Untuk segala materialnya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus tercukupkan. Untuk setiap yang bekerja, berikan hikmat, berikan kepintaran Tuhan Yesus, berikan segala source yang luar biasa bagi mereka-mereka semua Tuhan. Tangan yang cakap, tangan yang dibuat berhasil dan beruntung Tuhan. Sehingga bangunan ini jadi Bapa. Bangunan ini jadi Tuhan karena sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ada banyak orang hebat yang akan lahir dari sini. Akan banyak pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang lahir di tempat ini Tuhan. Akan ada banyak penginjil-penginjil yang luar biasa yang memberitakan Injil Yesus di kota ini. Injil kerajaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami buat Indonesia. Shalom Indonesia. Kami percaya Tuhan negeri ini Tuhan, negeri yang Kau cintai dan Kau kasihi Tuhan. Hari ini kalau kami melewati fase Omikron Tuhan, kami percaya ini dalam kendali-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, semua akan cepat negatif Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan beralih dari pandemi ke endemi Bapa di dalam nama Yesus. Berdoa buat Pak Jokowi, berikan hikmat-Mu Tuhan. Berikan wibawa ilahi, berikan dia ketenangan, berikan dia hati yang luas Tuhan, yang mencintai negeri ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang di bawahnya juga Tuhan, Kau memberkati mereka semua Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk kota kami tercinta ini Tuhan. Kota yang tidak akan ditinggalkan Tuhan. Kota yang akan menjadi penopang ibu kota Tuhan. Terus Engkau memberkati Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus ketika kita mengucapkan berkat atas kota ini Tuhan, kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu tercurah atas kota ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin di kota ini Tuhan adalah pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pembangunan yang merata, sejahtera rakyatnya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu semua, arahkan hatimu sama Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Adalah kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masukmu. Bahkan mulutmu berkuasa. Mari katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ Bapak Ibu. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Mari para imam, tumpang tanganin anak istrimu yang sendirian terima berkat dari saya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau semua. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau semua, memberikan kasih karunia. Sehingga engkau berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi minggu depan. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord.
noches arm, I will bless your name. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a noches time, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.